wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu pengampu mata kuliah Madzhabut Tafsir, yakni Ibu Mayada, dan kepada teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, iman, serta sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas mengenai pada diskusi pada kali ini yaitu tentang mazhab tafsir ilmi. Baik, saya selaku moderator dari kelompok ini insya Allah akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimana beranggotakan 3 orang, yakni Siti Salsa Khairiyah, saya sendiri, Siti Ruqayyah, dan Tri Nur Cahyani Sari Tanjung. Baik, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini, yang pertama itu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir masukan dari dosen pembimbing. Ya, mari kita buka diskusi pada siang kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Tri Nur Cahyani Sari Tanjung. Padanya dipersilahkan. Yang pertama ialah pengertian tafsir ilmi. Kata tafsir ilmi tersusun oleh 2 kata yaitu kata tafsir dan al-ilm. Pakar ilmu bahasa menjelaskan bahwa kata tafsir memiliki susunan huruf fa, sin, ro. Fasaro yang bermakna kejelasan dan keterbukaan, sedangkan kata al-ilm memiliki makna ilmu pengetahuan. Dalam konteks tafsir ilm yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ini adalah terkait dengan ayat-ayat kauniyah Allah, alam semesta. Menurut terminologi, tafsir adalah sebuah penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengungkapkan isi kandungan dari ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat kauniyah Allah dalam Al-Quran. Tafsir ilmi merupakan salah satu corak tafsir yang populer atau diminati di kalangan para ulama masa kini. Kepopuleran tafsir ilmi telah menyebar di masa kontemporer di mana para cendekiawan mempunyai perhatian yang besar terhadap ilmu yang berkembang saat ini. Hal ini merupakan pengaruh dari kecenderungan paradigma ilmu pengetahuan yang mendominasi pada diri mufasir untuk menafsirkan Al-Quran dengan penemuan ilmiah. Selanjutnya, sejarah dari tafsir ilmi. Penafsiran dengan tafsir ilmi ini telah lama dikenal sejak masa kenabian atau masa para sahabat sudah ada. Penafsiran terkait dengan fenomena alam. Bibit kemunculan tafsir ilmi ini telah ada pada saat masa Khalifah Al-Ma'mun dinasti Abbasiyah yang pada saat itu mengalami masa kecemerlangannya. Kemudian lahirnya metode-metode penafsiran disebabkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis, umat Islam yang semakin menjemuk dengan berbondong-bondongnya bangsa non-Arab masuk Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa corak tafsir ilmi muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsiran untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu. Selanjutnya, tafsir ilmi ini muncul pada 2 masa. Di antaranya yang pertama tafsir ilmi di masa klasik dan di masa sekarang. Nah, pada masa klasik yang tafsir ilmi di masa klasik, pada masa kenabian atau pada masa para sahabat, tafsir ilmi pada masa klasik ini tidak semaju tafsir ilmi pada masa sekarang karena ilmu pengetahuan di masa klasik tidak semaju masa sekarang. Sedangkan yang pada masa sekarang ini, seiring dengan semakin meluasnya ilmu pengetahuan umat manusia, meluasnya tafsir ilmi ini terutama di abad 19, imperial umat Islam menghadapi kemajuan ilmu dan teknologi barat. Maka mereka melakukan berbagai kompensasi di antaranya dengan mengingat kemajuan masa lalu dan menyatakan bahwa dalamnya Al-Quran telah ada sejak lama. Kemudian corak mazhab tafsir ilmi. Nah, corak penafsiran tafsir ilmi
Ini dapat dikategorikan dalam metode tafsir tahlili. Hal ini jika dilihat dari cara yang dilakukan penafsiran ialah dengan cara memilih ayat yang akan ditafsirkan. Dicari arti kosakata mufrad atau mufradatnya, kemudian menganalisisnya untuk mencari makna yang dimaksud. Namun penafsiran ini tidak menyeluruh karena hanya menafsirkan ayat-ayat tersebut secara parsial, tidak harus melihat hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, ulama yang setuju dengan tafsir ilmi itu ada Imam Al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh Badri Khairuman, yang menyatakan bahwa seluruh bidang ilmu itu tercakup dalam af'al Allah dan sifatnya, dan disetujui juga oleh Ahmad Shibarci, yang mengutip pernyataan Ar-Rifai mengenai tafsir ilmi, bahwa sekalipun Al-Quran hanya berupa isyarat ilmiah yang sepintas, namun kebenarannya selalu dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Nah, ada juga selain ulama yang setuju, ada juga ulama yang menolak tafsir ilmi ini. Itu munculnya tafsir ilmi ini belum dapat diterima oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Asy-Syatibi. Ia berpendapat bahwa penafsiran yang telah dilakukan oleh ulama salaf lebih dapat diakui kredibilitas dan kebenarannya. Ulama yang menolak tafsir ilmi ini menyandarkan alasan bahwa ulama terdahulu lebih mengetahui hakikat dan majaz Al-Quran. Next. Nah, adapun tokoh-tokoh dan kitab tafsir ilmi itu ada Dr. Al-Kauniyah Ahmad Al-Ghamrawi dalam kitabnya Sunanullah Al-Kauniyah dan Al-Islam fi Asr Al-Ilmi. Ada juga Dr. Abdul Aziz dalam Al-Islam wa Al-Qib Al-Hadith, Syekh Tantawi Jauhari, ada Ahmad Mukhtar Al-Ghazali dalam kitab Riyad Al-Mukhtar, ada juga Ustaz Hanafi Ahmad dalam At-Tafsir Al-Almi li Al-Ayat Al-Kauniyah fi Al-Quran Al-Karim. Nah, adapun contoh ayat dan isi dari tafsir ilmi. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61 yang bercerita tentang kaum Nabi Musa yang tidak puas dengan makan satu jenis makanan di pegunungan. Yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Nah, Tantawi Jauhari mengomentari ayat ini dengan mengambil teori ilmiah Eropa, yakni bahwa model kehidupan Baduy di pedesaan atau pegunungan yang biasanya orang mengkonsumsi makanan manna wasalwa atau jenis makanan yang tanpa efek samping dengan kondisi udara yang bersih jauh lebih baik daripada model kehidupan di perkotaan yang biasanya orang suka mengkonsumsi makanan siap saji, daging-daging, dan berbagai ragam makanan lainnya. Ditambah lagi polusi udara yang sangat membahayakan kesehatan. Next. Nah, kesimpulan dari mazhab tafsir ini yaitu dari berbagai macam faktor tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ada banyak tujuan dan motif tertentu dari kemunculan tafsir ilmi ditunjukkan oleh para ulama. Adapun semuanya itu dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat tentang alam semesta. Untuk menggali teori-teori sains baru di dalam Al-Quran, juga untuk menegaskan sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada pertentangan antara kitab suci Al-Quran dengan sains, bahwa Islam adalah agama yang sejarah dengan akal manusia dan kemajuan.
Juga tafsir ilmi ini untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran dari sisi keilmiahannya dan menarik perhatian non-muslim untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam, bahwa agama Islam sangat apresiatif terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya Umnia izin bertanya. Gimana sih pemicu perkembangan dari tafsir ilmi ini? Mohon dijelaskan. Syukron. Baik, terima kasih Umnia. Selanjutnya teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ada Ibu. Oke, silakan yang bertanya. Saya izin bertanya, bagaimana pandangan ulama terhadap tafsir ilmi ini? Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab terlebih dahulu ya pertanyaan dari Umnia Nisrina. Bagaimana atau apa pemicu perkembangan dari tafsir ilmi ini? Nah, pemicu yang melatar belakangi perkembangan metode penafsiran Al-Quran dengan gaya khusus ini atau yang sangat menarik perhatian para ilmuwan dan kaum intelektual, yaitu tafsir ilmi ini berlangsung selama beberapa periode. Akan tetapi para ulama tafsir membagikannya ke dalam 3 periode perkembangan tafsir ilmi. Itu disebutkan dalam kitab Ar-Ridwa'i yang tahun 2008. Nah, periode pertama ini dimulai dari abad kedua hingga kelima Hijriah, berbarengan dengan penerjemahan buku-buku peninggalan Yunani ke dalam bahasa Arab. Para ulama Muslim seperti Ibnu Sina yang berusaha mendalami kesesuaian sebagian ayat-ayat Al-Quran terhadap teori-teori Ptolemeus, atau itu tuh teori-teori Yunani-nya ya. Nah, ada pun periode yang kedua yang dimulai dari abad ke-6 Hijriah, yaitu ketika ulama-ulama Muslim mulai berusaha untuk memisahkan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dari ajaran Al-Quranul Karim. Demikian itu disebabkan adanya dakhil terhadap ajaran Islam. Di antara pelopor gerakan ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, masuk ke periode yang ketiga dimulai sejak abad ke-18 Masehi, yaitu masa perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Pada masa ini banyak terdapat buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa seperti fisika, kimia, dan kedokteran lainnya. Nah, ilmu ini juga berkembang dan berdampak adanya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama yang dianut oleh masyarakat Eropa saat itu. Nah, teori-teori pengetahuan yang ditemukan oleh ilmuwan Barat itu juga selalu berseberangan dengan pendapat gereja, sehingga tidak sedikit dari mereka yang harus mati di tiang gantung gitu. Itu dari sejarahnya ya. Buku-buku agama juga menurut mereka itu hanya berisikan kisah tahayul dan doktrin yang tidak masuk akal, menjadikan mereka terkungkung dalam kebodohan. Jadi makanya ada 3 periode perkembangan tersebut. Nah, perkembangan ini juga sih sebenarnya membawa dampak yang besar di belahan dunia Islam dan Muslim. Para ulama dituntut untuk menjaga otentisitas ajaran agama yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mereka juga mengembangkan tafsir ilmi ini untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran dan terbukti bahwa Islam dapat menjawab segala tantangan yang ada. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin saya mau mencoba menjawab lagi pertanyaan dari Safira. Itu pandangan para mufasir ya terhadap pandangan para ulama terhadap tafsir ilmi ini. Yang tadi dijelaskan juga di PowerPoint. Itu tuh, jadi ulama ini ada yang setuju, ada yang menolak gitu, ada yang menerima, ada yang menolak dengan tafsir ilmi ini. Perkembangan ilmu pengetahuan ini tuh
ulama yang mendukung pada tafsir ilmi ini tuh mereka itu meyakini bahwa adanya ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Dia mengutip pendapat ulama bahwa Al-Quran itu mencakup 77.200 ilmu di 77.200 ilmu di dalamnya. Nah, setiap kata mengandung ilmu yang berlipat 4 kali. Nah, setiap kata Al-Quran itu mengandung makna zahir dan batin. Dan di dalam kitabnya Jawahir Al-Quran, dia menguraikan dalam pasal kelima bahwa ilmu pengetahuan banyak terdapat di dalam Al-Quran, seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu anatomi tubuh, bahkan ilmu sihir berasal dari Al-Quran. Banyak contoh lain dari Al-Quran yang ia kolerasikan dengan ilmu-ilmu lain. Jadi intinya ulama-ulama yang setuju atau yang menerima tafsir ilmi ini tuh karena ya dengan melihat kemujizatan Al-Quran ya, karena semua ilmu yang kita tahu juga bahwa pusatnya ilmu di agama Islam yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi itu salah satu yang bisa kita perlihatkan kepada bahwa zaman dahulu itu kepada orang-orang Yunani kuno dan yang lainnya itu bahwa Al-Quran ini itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang menolak atau yang tidak setuju dengan adanya tafsir ilmi ini tuh mereka itu beralasan bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi seperti ilmu astronomi itu atau ilmu kedokteran, ilmu retorik, ilmu ramal, dan perdukunan itu udah ada sebelum Al-Quran diturunkan gitu. Jadi kayak nolak lah ini tuh bukan Al-Quran, tapi emang udah dari sebelum Al-Quran ada tuh emang udah ada ilmu itu gitu. Makanya ada penolakan itu. Karena ulama Islam ini telah membagi ilmu pengetahuan itu menjadi dua bagian, yaitu ilmu yang benar dan ilmu yang sesat. Serta Islam sudah menguraikan manfaat dan bahaya dari ilmu-ilmu itu. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran, di sini juga Asy-Syatibi menambahkan bahwa ulama-ulama terdahulu atau salaf tidak pernah mengolerasikan ilmu-ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Dan tujuan diturunkan Al-Quran untuk menguraikan hukum-hukum dan segala yang berkenaan dengan akhirat. Seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan yang setuju itu karena pusat ilmu itu ada di Al-Quran. Kalau misalkan yang tidak menyetujui tafsir ilmi ini, karena mereka berpikir bahwa sebelum adanya Al-Quran pun ilmu-ilmu itu sudah ada. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita dengarkan masukan dan arahan dari Ibu dosen kepada Ibu Mayadah Hanawi. Kami persilahkan. Oke, kita absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rifka Azkiya. Hadir Ibu. Rindi. Hadir Ibu. Rindi Ranjaini. Hadir Ibu. Rizky Rahmatika. Ada? Hadir Ibu. Hah?
Hadir Ibu. Sabina, Hadir Ibu. Safana, Hadir Ibu. Sakinah, Hadir Ibu. Salma, Hadir Ibu. Saripah, Hadir Ibu. Safina, Hadir Ibu. Sayyidah, Hadir Ibu. Safira, Hadir Ibu. Safa, Hadir Ibu. Serli, Hadir Ibu. Sofi, Hadirah Ibu. Siti Deli, Hadir Ibu. Siti Nur Alfia, Hadir Ibu. Siti Sofia, Hadir Ibu. Siti Solihah, Hadirah Ibu. Siti Sarah, Hadirah Ibu. Siti Salsa, Hadir Ibu. Siti Ruqayyah, ada Siti Ruqayyah? Nggak ada. Tidak ada Suhar- kabar. Suhartika, Hadirah Ibu. kemudian Sulfiana, Hadirah Ibu. Sarifah, Hadir Bu. Syifa, Hadir Ibu. Tanzila, Hadir Ibu. Tazkiyatun Nufus, Hadir Ibu. ada? Tazkiyatun Nufus, ada? Hadir Bu. Oke. Iftah lagi. Hadir Ibu. Tiara Rizkia, Hadirah Ibu. Tiwi, Hadir Bu. Tri Nur Cahyani, Hadir Ibu. Iyas Rizki, Hadir Bu. Ukti, Hadir Bu. Omnia, Hadir Bu. Wafa. Wafa ada? Nggak ada. Wardatut Dania. Sakit. Salma, Hadirah Ibu. Salma Kamila, Salma Kamila hadir Ibu. Salma Kamila Putri, Wardah izin sakit Ibu. ya. Salma Kamila Putri ada? Ibu mana ya? Keluar ya? Iya, kayaknya Ibu keluar.
keluar saya tadi ya. Internetnya error. Lanjut, Salma Kamila Putri. Ada nggak sih? Hadir, Bu. Lupa rename. Oh, Hadir, Ibu. Saya pakai akun kelas ini, Bu. Tadi lupa rename. oke. Ke Salma Kamila Putri. Ada suara Iya, saya? hadir. Dengar suara saya? Iya, kedengaran, Ibu. Berarti beda orang ya, Salma Kamila Putri sama Salma Kamila beda ya? Iya, beda, Ibu. Ulia Falihatus Syahiro. Hadir Ibu. Ada? Ada. Oke, Rini Ayong Rini. Rini nggak ada. Anissa Salsabila. Nggak ada juga. Fajariah Siria. Nggak ada juga. Nadira. Nggak ada juga. Nadia. Hadir Ibu. Oke. Sekarang kita masuk ke tafsir ilmi. Mohon maaf saya tidak buat PPT-nya. Coba pemakalah tampilkan PPT-nya. Ke Ibu apa namanya? Ibu. Definisi. Wah, Wafa hadir Ibu. iya iya. Wafa. Wafa ya. Iya nggak sih? Ayo, apa namanya? Tampilin coba PPT-nya. Tafsir ilmi. Tolong tadi pemakalahnya tampilin lagi PowerPoint-nya. Yang definisi ya. Definisi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi dari tafsir ilmi. Corak tafsir ilmi merupakan salah satu corak yang populer dan diminati pada ulama masa kini. Ya, betul. Kemudian, sekarang gini. Semuanya ya. Tafsir ilmi. Corak tafsir ilmi merupakan corak tafsir yang ada di masa kontemporer. Ya, masuknya kategori kontemporer. Karena bersamaan dengan setelah banyaknya munculnya beberapa disiplin ilmu, salah satunya itu ilmu yang berkenaan dengan saintis, ilmu yang berkenaan dengan ayat-ayat kauniyah, ilmu yang berkenaan dengan penciptaan alam. Disinilah akhirnya berkembang para ulama dengan banyaknya keilmuan yang mereka punya. Salah satunya adalah ulama yang juga fokus pada bidang ilmu pengetahuan. Ketika di masa kontemporer di tahun 1350-an Hijriah ya, di situ muncul banyak ulama-ulama produktif, salah satunya adalah ulama-ulama mufassir. Nah, di beragaman ulama-ulama mufassir ini pun juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan mereka pun juga sudah mengenal adanya corak-corak penafsiran. Yang seperti kemarin sebelumnya ada yang tafsir bil maksur ya pada zaman sahabat, kemudian maju lagi muncul tafsir yang dimana ada corak akidah, maju lagi ada yang muncul juga corak bercorakkan fikih. Nah, sekarang masuk pada corak yang kontemporer. Kalau kemarin terbiah, terbawi, sekarang masuk ke ilmi.
Alasan dari seorang mufassir pertama yang melatar belakangi adanya penafsiran ilmi yaitu karena memang seorang mufassirnya mempunyai kapabilitas dalam bidang keilmuan saintis. Kemudian ketika mereka menjalani pendidikan atau melakukan penelitian-penelitian berbasis ilmi dan saintis dengan mengelola data, dengan mencari penemuan-penemuan yang berupa penciptaan alam, didasarkan kalau ulama-ulama Islam, nah, karena ulama-ulama Islam di Jazirah Arab itu sudah mempelajari Al-Qur'an sebelumnya, di mana Al-Qur'an sebagai sebagai sumber keilmuan ya dan sumber agama, disitulah yang menggugah seorang mufassir ingin membuat tafsir ilmi dikarenakan ya ingin mengeluarkan kemukjizatan dari kemukjizatan Al-Qur'an tersebut, juga kemujizatan yang diberikan oleh Allah dalam ciptaannya untuk menjawab kemujizatan Al-Qur'an yang diturunkan oleh ya. Itu merupakan salah satu latar belakang dari adanya pembuatan tafsir bercorak ilmi. Nanti kita lihat macam-macam dari tafsir ilmi itu. Kalau yang awal-awal pertama kali munculnya tafsir ilmi, ada macamnya yang berupa pertama, kalau dari segi falsafi, yaitu keilmuan-keilmuan ilmi yang berdasarkan dengan falsafat. Nah, ya, itu jadi ada yang mengatakan corak falsafi, corak sendiri, ada yang mengatakan corak falsafi masuk di kategori corak ilmi. Jadi ada yang falsafat ya. Kemudian ada lagi yang tafsir ilminya, coraknya adalah saintis. Saintis yaitu di dalamnya akan membahas atau menggali dan mengeksplor secara gamblang dan ketika menafsirkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berkenaan tentang penciptaan manusia, penciptaan tumbuhan, hewan, dan juga penciptaan adanya benda-benda langit. Nah ya, benda-benda langit luar biasa. Dengan adanya teori-teori yang berkembang berkenaan dengan hukum alam, dengan benda-benda alam semuanya ini, yang akhirnya menggugah seorang mufassir yang memang punya latar belakang saintis, yang untuk membuat kitab tafsir bercorak ilmi. Ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ya, langsung masuk pada contoh kitab tafsirnya. Coba saya jadikan co-host, saya akan screen kitab tafsir bercorak ilmi. Yang pertama kita lihat yang awal ya. Awal-awal adanya kitab tafsir ilmi ya. Dulu pertama kali penggagas atau yang pertama kali punya keinginan untuk membuat kitab tafsir ilmi, beliau adalah bernama Syekh Tantawi Jauhari dengan kitab tafsirnya berjudul Jawahir fi Tafsir Al-Qur'anil Karim ya. Al-Mustamilu ala ajaibi bida'il kauniyat wa gharaibul ayat ya. Nah, di sini tujuan maaf ya, saya keluar ya. Lanjut, dengan suara saya sudah? Oke, Jawahir fi Tafsir Al-Qur'anil Karim. Kitab tafsir ini adalah kitab tafsir kauniyah yang punya corak ilmi ya.
Di dalamnya ditulis secara tertib mushafi oleh pengarangnya, ya, oleh Tante Johari, ditulis secara tertib mushafi, yaitu yang ditafsirkan di dalamnya adalah dari ditulis dengan dari ayat Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah sampai Anas, ya. Di sini secara tertib mushafi. Kemudian penafsirannya secara tahlili, yaitu tetap menggunakan bil maksur, yaitu ayat bil ayah atau ayat bil hadis sebagai sumber penafsirannya. Kemudian akan ada namanya birro'i, yaitu penafsirannya bersumber dari akal atau nalar yang akan ada di dalamnya pendapat-pendapat pada ulama-ulama terdahulu atau ulama yang berkaitan dengan ayat yang akan disinggung. Oke, sekarang gini dulu. Kita masuk pada ini. Contoh yang pertama, kita masuk pada surat Al-Fatihah ya, untuk membuktikan bahwa minus surat ini ditulis berdasarkan tertib mushafi.
Oke, mental-mental terus ya dari tadi ya sinyalnya. Oke, langsung aja ya. Ini tadi contohnya tafsir ilmi yang sifatnya yang modelnya tafsir tahlili yang tadi yang saya tampilin ya. Modelnya tafsir tahlili yang ditulis oleh secara tertib mushafi ya. Ini contohnya tafsir Jauhar kali ini. Nah, nanti ini sekarang saya akan tampilkan lagi kitab tafsir ilmi yang ditulis dengan dengan metode tafsir maudhu'i. Oke, kita lihat. Nih, ini ya tafsir ilmi yang ditulis di bawah naungan Kemenak RI ya. Sebelum ke sini dulu. Ini saya masuk di perpustakaan Kemenak nih. Kalau Anda mau cari kitab tafsir yang banyak juga bisa langsung ke online-nya di sini ya. Punyanya Kemenak. Nah, ini contoh tafsir ilmi yang dibuat oleh Kemenak RI yang dikembangkan oleh Lajnah Pentasih Quran bekerja sama dengan LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia ya. Nah, ini mereka membuat kitab tafsir ini karena memang sekarang sudah di zaman kontemporer tujuannya sama seperti apa yang digagas oleh Tantowi Johari. Tujuannya untuk mengeksplor bagaimana untuk menjawab ini kemukjizatan dari penciptaan Allah. Tadi kan ada disebutkan perdebatan. Ada beberapa ulama yang setuju dengan adanya tafsir ilmi ya. Karena melalui tafsir ilmi dengan fokus pada ayat-ayat kauniyah kemudian mengeksplor penjelasan-penjelasan adanya ciptaan ini untuk membuktikan keajaiban atau kemujizatan Allah dan kemujizatan Al-Quran, maka banyak ulama yang setuju dengan adanya tafsir ilmi. Dan ini berbeda ketika seorang ulama yang bukan berbasis saintis. Ada ulama yang mungkin dia lebih fokus pada adabi ijtimai atau tentang permasalahan kemasyarakatan seperti sosial, ekonomi, dan sebagainya. Mereka tidak setuju dengan adanya tafsir ilmi. Karena apa? Karena bagi mereka tuh masih mikirnya gini, dengan adanya tafsir ilmi, Anda hanya bisa mengeluarkan beberapa tentang kapan dia ada, ya bagaimana dia ada, gitu kan. Misalnya penciptaan manusia, bagaimana adanya ciptaan manusia, itu tidak bisa menjawab permasalahan misalnya permasalahan kehidupan di dunia di masyarakat. Apakah itu hukum syariatnya, apakah itu sosial politiknya, apakah itu akhlaknya, tidak bisa menjawab hal itu. Nah, itu yang dipandang oleh ulama-ulama yang tidak saintis. Mereka berpikirnya adalah bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran yang ketika menyebutkan ciptaan-ciptaannya Allah itu sebetulnya bermakna majas. Yang mana tujuannya tetap untuk membuktikan bahwa Allah harus menyembah Allah sebagai Tuhan dan kemudian kita harus menjadi hamba yang menyembah kepada Allah yang mempunyai kekuasaan dalam penciptaannya. Nah, itu yang digunakan alasan bagi ulama-ulama yang kontra dengan adanya tafsir ilmi. Bagi mereka, tafsir ilmi itu tidak menjawab permasalahan masyarakat, ya, dan tidak bisa memberikan makna atau tidak bisa menyampaikan makna secara majas, makna yang seharusnya yang didapatkan oleh manusia, di mana manusia sebagai hamba. Nah, gitu ya. Karena itu dari segi pandang ulama yang tidak berbasis saintis. Dan ini berbeda. Kalau ulama yang punya basis saintis, mereka mempunyai kesan bahwa dengan kita mengetahui keajaiban dari ciptaan Allah, yang dimana ternyata teori-teori yang ditimbulkan dari ciptaannya yang ada dalam semesta ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka ini menjawab kemujizatan Allah. Ini juga menjawab kemujizatan Al-Quran sebagai kalamullah yang absolut. Nah, begitu. Ini jadi kesan-kesan yang ditimbulkan dari ulama berbasis saintis dan bukan ulama berbasis saintis, inilah yang memicu adanya kontradiksi antara adanya tafsir ilmi dan tidak, ya. Begitu ya.
Nah, ini tadi. Sekarang kalau di zaman kontemporer sekarang, di zaman modern, tafsir ilmi itu sangat diminati karena banyak orang yang mau tahu. Karena kehidupan kita sekarang sudah didominasi dengan adanya teknologi. Nah, dengan adanya teknologi ternyata banyak temuan-temuan yang bisa kita temukan dari alam ini. Ya, sehingga Kemenak pun juga mengembangkan tafsir ilmi. Di sini ada fenomena tentang kejiwaan manusia, tentang hewan. Kalau di sini kebetulan tentang hewan, nanti fokus tentang di mana ayat Al-Quran ada ngomongin lebah, ada menyebutkan juga lalat, menyebutkan nyamuk, menyebutkan gajah, gitu. Di situ akhirnya membuat seorang mufassir mau mengeksplor Allah itu kenapa sampai menyebutkan di dalam Al-Quran. Seperti menyebutkan nyamuk. Kenapa Allah sampai sebutkan nyamuk dalam Al-Quran? Akhirnya membuat seorang peneliti mencari rahasia-rahasia nyamuk itu seperti apa. Pertama kali ada tuh bagaimana, berkembang biaknya bagaimana, sel-selnya bagaimana. Bagi juga lebah. Lebah tuh kemudian kehebatannya apa, sampai bisa membuat madu dan sebagainya. Gitu ya. Kalau mau tahu tentang tafsir ilmi, bisa dilihat. Kalau yang detail, kalau kita rasakan punyanya di Kemenak ya. Dan itu masih berkembang sampai sekarang. Oke, ini ya contohnya ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya ambil fotonya ya. Oke, sudah. Untuk UAS besok ya, buat besok saya kasih kisi-kisinya dulu bahwa seperti yang dikerjakan untuk UTS ya. Hanya mungkin nanti bedanya adalah ketika di tafsir Al-Zahiri ya, bermadzhab Zahiri itu seperti kemarin kan saya juga belum bisa temukan. Tapi kalau misalnya kalian bisa temukan kitab tafsirnya ya, fokus pada tafsir ya, bukan kitab fikih, bukan kitab usul fikih ya. Fokus pada kitab tafsirnya, nanti bisa kalau Anda temukan kasih ya, bisa dikasih ya. Nanti supaya saya juga tahu. Karena saya belum bisa temukan itu. Oke, bisa difahami nih? Oke, kalau gitu kita tutup perjumpaan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Sama Allah dikasih ilmu yang manfaat. Kita juga dikasih hidayah kebenaran sebuah ilmu. Kita dikasih kekuatan. Dan pada bulan Ramadan ini, semua amal ibadah kita diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekuatan dan keberkahan. Kemudian semuanya teman-teman semua semangat untuk menghafal Al-Quran, dikasih daya ingat yang kuat, dikasih kemudahan menghafal Al-Quran, dikasih lidah yang fasih ya. Kemudian keluarga kita semua dikasih ekonominya lancar, dikasih kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan ya. Tetap semangat sampai batas setoran Al-Quran ya, tahfidznya. Nah, kalau itu saya tutup perjumpaan kali ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup dan kita berjumpa lagi kapan? Sampai UAS, kumpulan UAS ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.